Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Amru Channel. Jumpa kembali. Pagi ini saya saya pengen memberikan komentar terhadap banyak komentar yang ada di channel saya, terutama terkait Malaysia dan Indonesia. Jadi harapan saya sih membuat channel ini tidak ada saling ejek-ejek ya, tidak ada saling olok-olok ya. Baik itu orang Indonesia mengolok-olok Malaysia atau sebaliknya. Karena itu sudah banyak di channel-channel lain yang terjadi saling olok-olok. Kita coba membangun channel yang beda, ya intinya tidak saling mengolok-olok tapi lebih saling belajar. Begitu ya. Kita tidak mengunggul-unggulkan diri, tapi kita juga ingin belajar. Intinya seperti itu. Meskipun belum tentu semua yang datang dari Malaysia itu baik, belum tentu juga yang ada di Indonesia itu semuanya juga baik. Saya sangat yakin, hakul yakin kita ini adalah sebuah negara yang punya kelebihan masing-masing dan tetap punya kekurangan ya. Kita nggak perlu terlalu berkecil hati. Kemudian kalau ada yang saling mengejek itu menurut saya ya, kalau saya jangan, tidak usah terlalu ditanggapi. Nanti berhenti sendiri, dibiarin saja nanti berhenti sendiri. Tidak ditanggapi ya kuncinya ya, kalau yang saling mengejek itu. Kalau misalnya bertanya gitu ya nggak apa-apa, kita jawab. Tapi kalau sudah nada-nadanya mengejek itu nggak usah ditanggapi ya. Kita biarin aja. Wong yang mengejek itu juga siapa juga tidak jelas kan. Kita juga secara fisik tidak pernah ketemu ya. Jadi begitu ya saudara-saudara. Kita slow-slow saja ya membahas isu ini santai-santai saja. Tapi intinya saya itu pengen Indonesia, mungkin orang Indonesia yang melihat sesuatu yang baik dari Malaysia. Ini memang saya khususkan kepada Malaysia saja. Kenapa? Karena saya melihat negara ini paling dekat sesungguhnya secara emosional. Tapi karena paling dekat itu juga sering sering olok-olok itu. Ya, itu yang tidak saya harapkan. Kita harus mengakui juga kalau infrastruktur Malaysia itu banyak yang lebih bagus. Itu orang Indonesia nggak usah malu ya. Karena kita ini juga sedang membangun, Indonesia saat ini juga sedang membangun ya. Kemudian nggak perlu kita mengungkit-ungkit masalah-masalah yang lalu-lalu gitu ya. Ya intinya kita jangan saling mengolok-olok. Itu misi saya seperti itu sih. Kalau toh akhirnya di kolom komentar itu terjadi saling olok ya, saya tidak bisa menyalahkan ya. Tapi saya hanya mengimbau lebih baik kita saling bertukar pikiran, tukar informasi secara hati yang lapang gitu ya, lapang dada. Kita saling belajar. Orang belajar itu intinya mencari sebuah kebaikan. Mana yang baik dari sesuatu yang kita pelajari itu kita ambil. Gitu. Dan mungkin ada juga yang nyinggung soal YouTuber lain, kenapa justru banyak orang Indonesia yang memuji-muji Malaysia, misalnya seperti disebut ya Borunaga, kemudian ada siapa itu ya, yang dari Gresik itu saya juga sering lihat lewat gitu ya, Toha Channel ya, saya tidak mau ikut campur urusan mereka berdua ya, biarin mereka itu melakukan apa yang sesuai dalam keinginan mereka. Saya tidak ikut campur ya. Itu haknya masing-masing. Mau Toha mau memuji-muji Malaysia setinggi langit, mau menjelekkan Indonesia, itu hak dia. Borunaga misalnya itu hak dia. Tapi saya juga harus akui beberapa konten yang disampaikan itu juga ada yang benar ya. Jadi banyak benarnya juga gitu loh. Saya harus mengakui, harus secara fair. Cuman saya itu
menilai begini, sesuatu yang benar disampaikan dengan cara yang baik, hasilnya belum tentu baik. Ya, sudah jelas-jelas baik, disampaikan dengan cara yang baik, itu loh hasilnya belum tentu baik. Baik itu maksudnya sesuai dengan keinginan kita. Ya, sesuatu yang tidak baik, tapi disampaikan dengan cara yang baik, itu juga belum tentu hasilnya tidak baik atau hasilnya baik. Apalagi sesuatu yang tidak baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Gimana sih kok bulet ya? Jadi begini, kadang-kadang niat kita itu baik, tapi cara penyampaian kita atau saya itu kurang baik. Bisa jadi jatuhnya atau hasilnya itu tidak baik. Ya, jadi seperti itu. Meskipun itu sebuah kebenaran, disampaikan dengan cara yang tidak baik. Tidak baik itu bagaimana ya? Misalnya penuh emosional, misalnya penuh dengan maksud-maksud terselubung gitu. Misalnya dengan berniat menyindir, mengejek, itu ya hasilnya tidak baik. Tapi kalau disampaikan dengan yang baik gitu ya, ada kemungkinan hasilnya baik. Baik itu baik untuk siapa? Untuk semua, bukan untuk satu pihak. Ya, itu menurut saya sih. Misalnya saya ini menyampaikan sebuah kebenaran, tapi saya sampaikan dengan gaya yang wah gitu ya, gaya yang emosional, tendensius dan macam-macam. Itu bisa jadi nyampe kepada orang yang saya maksud itu nggak enak, nggak baik. Hasilnya pun nggak baik, nggak diterima. Gitu ya. Lah, begitu juga kalau saya menyampaikan sesuatu yang baik, benar, dengan cara yang slow, dengan cara yang santai, mengkritik dengan cara yang baik, dengan tetap bergurau, itu mungkin akan bisa diterima. Di Indonesia itu dulu Presiden Soeharto itu terkenal sangat keras ya terhadap pengkritiknya. Tetapi ada pengkritik yang dia tidak marah. Itu seorang penulis wartawan Tempo kalau nggak salah ya. Itu dia mengkritik, tapi tulisannya itu tidak membuat marah, meskipun itu pedas. Ya, itu namanya siapa ya? Nanti akan saya cari. Itu wartawan senior Tempo. Dia kalau menulis itu tidak membuat penguasa waktu itu marah-marah. Ya, jadi karena mungkin tulisannya juga mengandung lucu, mengandung humor begitu ya, sehingga yang baca itu meskipun disindir, dikritik itu tidak sakit hati. Beda kalau dikritik dengan demo, turunkan Soeharto, turunkan ini, nah itu akan beda rasanya. Ya, itu yang saya pelajari ya. Kita ini niatnya baik, tapi kalau cara kita menyampaikannya tidak baik, ya bisa jadi hasilnya tidak baik untuk beberapa pihak. Nah, kita pengennya semuanya baik-baik saja ya. Baik yang pro dan kontra itu tetap baik-baik saja. Dan harapan saya seperti itu. Kita tidak saling membenci. Saya juga sempat kasihan kalau tadi di kolom komentar itu ada teman kita dari Malaysia yang sering datang ke Indonesia, kemudian menjadi takut, menjadi nggak nyaman dengan banyaknya berita di media sosial gitu ya. Itu saya tidak inginkan. Dan bagi teman-teman dari Malaysia itu jangan diambil hati, itu hanya ada di media sosial. Di dunia nyata nggak ada. Anda pasti akan disambut dengan sangat sopan, dengan baik. Itu karakter khas kita sebagai orang Nusantara, itu aslinya memang orang Timur itu aslinya memang bawaannya baik-baik. Ya. Jadi seperti itu ya saudara-saudara ya, jangan kebawa emosi terus saling menanggapi sesuatu yang tidak tidak perlu ejek-ejekan gitu. Capek kamu nanti. Asli capek. Kita mending senyum-senyum aja, saling bergurau. Kalau toh kita mengkritik ya kritik yang baik, dengan guyon, dengan cara yang baik, nggak usah kaku-kaku gitu ya. Nah memang itu ada seninya, seni komunikasi itu memang
memang macam-macam ya. Yang paling tertinggi adalah ketika kita memukul, tapi yang dipukul itu tidak merasa dipukul. Paham maksudnya ya? Ini istilahnya kelas tertinggi. Kita mengkritik, yang dikritik itu sadar tapi tidak marah. Kemudian yang dikritik itu sadar dengan sendirinya, bukan karena kita paksa. Dulu kalau orang tua di kampung kami itu mengajarkan begini. Dulu di kampung kami itu ada pencak silat, pencak dor namanya. Pencak dor itu cari di Google ada, pencak dor gitu ya. Di YouTube itu ada. Itu dulu ketika di atas ring itu tarung habis-habisan, bahkan sampai berdarah-darah. Tapi ketika turun ke rumah, ke tempat makan si orang yang mengadakan itu, dia akan makan bareng. Itu dulu masa kecil saya sering melihat itu pencak silat itu. Kemudian orang-orang tua tuh begini, dulu katanya pemenang silat itu tidak harus memukul sampai lawannya jatuh, tapi dia cukup mampu memegang kepalanya. Ketika sholat begini lalu memegang kepalanya gini saja dan musuhnya tidak bisa membalas, itu sudah menang. Kenapa? Secara mental dia sudah kalah. Karena begini kepalanya nggak usah perlu dipukul, nggak, cuma disentuh kepalanya. Itu menandakan pesannya begini, saya sebenarnya bisa menjatuhkan kamu, tapi tidak saya lakukan. Kamu, ya dia sudah tahu diri, ya saya kalah. Meskipun saya membalas, saya tidak bisa menyentuh kepalanya. Nah itu saya sempat ada salah satu orang tua itu yang menceritakan seperti itu. Inti dari silat itu adalah kita mengalahkan itu tidak harus menjatuhkan dan lawannya berdarah-darah, tidak. Kita cukup sentuh kepalanya. Ketika kita bertarung, kita sentuh kepalanya dan dia tidak bisa membalas, itu sudah kalah. Ya. Jadi ya, kemudian ada pepatah dari ninja ya. Ini entah tahu enggak benar, tapi ini baik. Ilmu tertinggi dari permainan pedang adalah tidak bermain pedang. Nah, kalau ada jurus A, B, C sampai bertingkat-tingkat, jurus tertingginya adalah tidak bermain pedang. Ya sudah, itu jurus paling tertinggi. Terjemahkan sendiri maksudnya apa. Artinya kalau saya terjemahkan, menang itu bukan berarti harus menumbangkan lawan. Menang itu adalah mampu menguasai emosi kita. Jika kita diserang, emosi kita tetap terjaga, kita tidak terpancing, yang nyerang bingung sendiri nanti. Loh, ini orang ini saya olok-olokkan diem, saya ejek-ejek diem, saya tidak bales. Capek sendiri kan, yang nyerang kan capek sendiri. Ya. Jadi seperti itu ya saudara. Kita lebih baik bersaudara saja, ngomong-ngomong yang informatif boleh, ya, saling belajar boleh. Oh misalnya kalau di Malaysia misalnya itu nggak ada tempat parkir, nggak ada tukang parkirnya, banyak tempat yang gratis. Nah, bagaimana orang Indonesia itu bisa meniru? Karena kita ini, ya kita jujur kan, di kota-kota kita di mana-mana dikit-dikit parkir, ya kan? Kita mau keluar rumah gitu sudah dikit-dikit prit, ada cepek. Ya kita harus akui masyarakat kita masih seperti itu. Beberapa, meskipun di Indonesia itu juga banyak ilmuwan-ilmuwan, banyak ulama-ulama yang berilmu tinggi. Ya. Itu banyak sekali. Jadi seperti itu ya saudara-saudara kita, seperti itu. Yang ini cuma obrolan saya, tidak membahas tentang Malaysia, Indonesia. Intinya dalam berkomunikasi dan bersosialisasi kita, ayolah kita ini aslinya bersaudara ya, aslinya dulunya mari kita rukun gitu, nggak usah ejek-ejekan, nggak ada hasilnya. Apakah kita dengan mengejek Malaysia misalnya kita langsung menjadi negara yang maju yang hebat? Kan tidak. Apakah kita diejek teman-teman dari Malaysia lalu membuat kita jatuh? Enggak juga. Pak Jokowi, presiden kita itu diejek siapa saja oleh rakyatnya. Apakah dia jatuh? Tidak, dia semakin tinggi, dia semakin terbang. Rocky Gerung bilang begini, Habib Rizik bilang begitu kepada Pak Jokowi dan macam-macam. Banyak lagi mengatakan di pelongo, goblok. Apakah dia membalas? Tidak.
dia diam saja tetap kerja keras. Ya, apa hasilnya? Ya Indonesia sekarang ini. Sebenarnya presiden kita itu mengajarkan kita untuk menahan diri, menahan emosi kalau kita ejek orang. Kalau presiden aja bisa, rakyatnya harus bisa. Ya. Bahkan banyak rakyat Indonesia sendiri yang menghina-hinakan presiden kita. Tapi presiden kita diam dan kerja. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.